Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apa yang sering dikatakan orang. Benarkah ilmuwan tidak percaya kepada Tuhan? Banyak orang mengatakan bahwa orang semakin pintar, semakin banyak belajar, mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Tetapi kali ini akan saya buktikan bahwa hal itu tidak benar. Karena faktanya begini saudaraku, sejak tahun 1901 sampai tahun 2000, pemenang Nobel orang Kristen di bidang kimia 72,5%, di bidang fisika ada 65,3%, di bidang kesehatan ada 62%. Lebih dari separuh pemenang Nobel di dalam ilmu pengetahuan adalah orang Kristen. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang bahwa orang yang semakin pintar tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya akan Tuhan. Nah, berikut akan saya sampaikan beberapa kutipan ucapan para ilmuwan tersebut tentang keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah Max Planck, peraih Nobel di bidang fisika. Beliau mengatakan, baik agama dan sains atau ilmu pengetahuan membutuhkan iman akan Allah bagi tindakan-tindakan mereka. Bagi agama, Allah berada dari awal mula. Dari ilmu pengetahuan, Allah ada di akhir semua pemikirannya. Bagi agama, Allah menyediakan dasarnya. Bagi ilmu pengetahuan, Allah adalah mahkota bagi alasan apapun tentang pandangan di dunia ini. Berikutnya dari Werner Heisenberg, peraih Nobel di bidang fisika. Beliau mengatakan, tegukan pertama dari segelas ilmu pengetahuan alam akan mengubahmu menjadi seorang ateis. Tetapi di dasar gelas menunggumu. Singkat apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga adalah Erwin Schrödinger, peraih Nobel di bidang fisika. Saya sangat heran bahwa gambar sains dari dunia nyata di sekitar saya sangatlah kurang. Sains memberi banyak informasi faktual, menempatkan pengalaman kita dan dalam urusan yang sangat konsisten. Tetapi begitu senyap tentang segala sesuatu yang sangat dekat di hati kita, yang penting bagi kita. Saya tidak dapat mengatakan kepada kita sepatah kata pun tentang merah dan biru, pahit dan manis, rasa sakit secara fisika dan rasa senang secara fisika. Sains tak tahu tentang kecantikan dan juga kejelekan, kebaikan, kejahatan, Allah dan kekekalan. Sains sering berpura-pura menjawab pertanyaan-pertanyaan di area ini, tetapi jawaban-jawabannya kerap kali sangat bodoh dan kita cenderung tidak ingin menanggapi secara serius. Yang keempat adalah Robert Milinka, peraih Nobel di bidang fisika. Biarlah saya menggunakan sabda Tuhan untuk menjabarkan apa yang ada di belakang materi, keberadaan, dan apa yang memberikan arti baginya. Kupikir Anda tidak akan salah paham dengan saya ketika saya berkata, saya tidak pernah tahu seorang pemikir yang tidak percaya akan Allah. Bagi saya, sungguh tak terpikir bahwa seorang yang sungguh-sungguh ateis dapat menjadi seorang ilmuwan. Yang kelima adalah Derek Barton, peraih Nobel di bidang fisika.
Allah adalah kebenaran, tidak ada ketidaksesuaian antara sains dan juga agama. Keduanya mencari kebenaran yang sama. Sains menunjukkan bahwa Allah itu ada. Penelitian dan pencobaan sains adalah sangat ajaib. Kebenaran yang mereka capai tentu dapat diterima sebagai salah satu pernyataan Allah. Allah menunjukkan dirinya sendiri dengan mengizinkan manusia menemukan kebenaran. Yang keenam adalah Christian Andriessen, peraih Nobel di bidang kimia. Kupikir hanya seorang yang sungguh bodoh yang dapat menjadi seorang ateis. Kita harus menerima bahwa di sana terdapatlah sebuah kekuatan yang tak terhingga, dengan pengetahuan tak terbatas ke masa depan dan pengetahuan yang memulai seluruh alam semesta untuk bergerak pada mulanya. Yang ketujuh adalah Joseph Murray, peraih Nobel di bidang kesehatan. Apakah gereja tidak bersahabat dengan sains? Bertumbuh sebagai seorang Katolik dan seorang ilmuwan, saya tidak melihatnya demikian. Yang satu adalah kebenaran yang diwahyukan, yang lain adalah kebenaran sains. Jika Anda sungguh percaya bahwa penciptaan adalah baik, tidak ada yang berbahaya dengan mempelajari sains. Semakin kita belajar tentang penciptaan, bagaimana itu muncul, itu menambahkan kepada kemuliaan Allah. Saya secara pribadi tidak melihatnya sebagai sebuah pertentangan. Saudaraku, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tanggapan orang bahwa orang-orang pintar itu tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang pintar itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hal sebaliknya, kita membuktikan bahwa para peraih Nobel di bidang kimia, di bidang fisika, di bidang kesehatan, mereka adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar. Mereka sangat percaya tentang keberadaan Tuhan. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini terus meneguhkan iman Anda untuk terus boleh percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang. Saudaraku, akhir kata kami terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.